Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat belajar bersama pada mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Tema kita kali ini yaitu tentang takhrij hadis. Takhrij hadis, metode takhrij hadis. Di hadapan kita sudah ada makalah dari kelompok 6, KPI 1. Yang pertama yang kita cek dari sebuah makalah adalah referensi atau daftar pustaka. Di sini daftar pustaka harusnya di halaman baru. Jumlah pada daftar pustaka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Presentator dalam menulis daftar pustaka menggunakan cara manual. Jadi ada beberapa yang harus diperbaiki karena menggunakan cara manual, yaitu pertama tentang hanging. Harusnya baris kedua ini adalah menjorok. Kemudian semuanya 1,5. Jadi rata. Untuk penulisan judul sudah tepat, miring. Ini juga judul miring. Judul miring. Judul miring. Nah, ini sudah bagus, lumayan, walaupun manual tetapi sudah memenuhi kriteria. Hanya saja memang kalau manual itu agak harus jeli. Seperti ini, sebelum titik 2 itu tanpa spasi. Ini juga tanpa spasi. Ini tanpa spasi. Jadi sebelum titik 2 itu tanpa spasi, setelahnya baru ada spasi. Kemudian ini Ismail M. Syudi. Nama belakang terlebih dahulu, baru koma. Nah, setelah nama, titik. Nah, jadi emang agak ribet kalau manual. Kemudian judul, titik, Jakarta, tempat terbit, penerbit, tahun terbit, lalu titik. Khon, Abdul Majid Khon. Khon ini last name, nama terakhir, koma. Kemudian ini titik, Ulumul Hadis, titik. Nah, ini juga setelah nama, titik. Ini setelah nama, titik. Jadi masih banyak yang perlu diperbaiki. Karena presentator memilih dengan cara manual, maka konsekuensinya harus detail, harus dicek satu-satu. Kalau menggunakan aplikasi Zotero atau Mendeley, otomatis tidak perlu mengecek satu-satu seperti ini. Nah, ini kurang titik. Jadi memang butuh tenaga ekstra dan pengetahuan ekstra jika ingin menulis daftar pustaka atau referensi dengan cara manual. Ini juga kurang besar S-nya. Baik, itu berkenaan dengan daftar pustaka. Saya kira sudah bagus mengambil dari 6 buku, tambah 1 lah, jadi 7 buku. Karena Allah suka yang ganjil, maka tambah 1 menjadi 7. Kita kembali lagi ke cover. Di cover ini sudah cukup bagus. Halaman, cover tidak ada halaman. Jadi cover ini tidak perlu ada halamannya. Terus kata pengantar. Setiap awal paragraf itu seharusnya menjorok. Seperti ini harusnya menjorok. Nah, jika kita lihat font di sini berubah. Fontnya berubah, harusnya sama semua, Times New Roman. Jadi terlihat kurang rapi. Jika paragraf ini tanpa enter, tanpa ada jarak, maka seharusnya ini juga tanpa ada jarak. Nah, jadi harus rapi. Ini kenapa kok tidak ada jarak, sedangkan ini ada jarak? Karena di settingan
paragrafnya ini before afternya kosong. Sedangkan di sini before afternya itu afternya 10. Maka ada jarak, harusnya dihilangkan. Nah, sehingga bisa menjadi rapi, yang atas rapi, yang bawah rapi. Fontnya juga berubah di sini, Calibri harusnya menggunakan Times New Roman. Ukurannya juga berubah, ini di atas 12, di bawah 11. Nah, jadi harus rapi dan detail. Untuk daftar isi, ini sudah cukup bagus, menggunakan daftar isi otomatis. Hanya saja penulisan takhrij ini karena transliterasi harus ditulis miring. Takhrijul hadis, tulis miring. Ini juga miring. Dan ini juga harusnya ditulis miring. Kemudian pendahuluan. Bab 1. Harusnya halaman baru, bab 1. Baik, ini saya lewati saja. Rumusan masalah. Rumusan masalah di sini kurang tepat. Kenapa? Karena rumusan masalah itu harusnya pertanyaan. Bagaimana atau apa pengertian tahrij hadis? Nomor 2, berupa pertanyaan juga. Seberapa penting kegiatan tahrij hadis misalnya? Nomor 3 juga berupa pertanyaan. Bagaimana metode melakukan tahrij hadis? Itu rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu berupa pertanyaan. Diakhiri dengan tanda tanya. Sedangkan tujuan penulisan makalah itu merupakan jawaban dari rumusan masalah. Nah, untuk mengetahui pengertian tahrijul hadis ini sudah benar. Untuk mengetahui pentingnya metode tahrijul hadis sudah benar. Ini juga sudah benar. Jadi yang perlu diperbaiki yaitu rumusan masalah. Bab 2. Bab 2 ini harusnya paragraf baris baru, maksudnya kertas yang baru di bawah, tidak nyangkut di atas. Secara etimologi takhrij itu berasal dari kata kharaja yahruju hurujan yang artinya itu keluar, atau kharraja yukharriju takhrijan, menampakkan, mengeluarkan, menerbitkan. Ya, jadi pada intinya takhrij itu apa sih? Di dalam hadis ketika kita mendengar kata innamal a'malu binniyat, lalu kita disuruh itu atau kita ditanya hadis itu ada di mana saja. Nah, maka kita untuk mengetahui hadis itu ada di dalam kitab apa saja, kita gunakan takhrij hadis. Kita mentakhrij hadis. Ketika kita sudah takhrij, nanti akan ketemu bahwa hadis ini ternyata ada di dalam Sahih Bukhari misalnya. Ada di dalam Sunan Tirmidzi misalnya. Kemudian perawinya siapa, sanad lengkapnya itu bagaimana, siapa saja perawinya, teks matannya lengkapnya bagaimana, itu semuanya ada. Baik, pada halaman ini saya lewat saja. Jadi pada intinya tahrij itu untuk mencari atau mendeteksi di mana hadis itu di dalam kitab apa saja. Nah, ini manfaat dari tahrij, mengetahui hadis tersebut sahih, hasan atau dhaif. Kemudian memberikan gambaran kepada seorang untuk mengamalkan suatu hadis jika hadis tersebut berupa hadis yang makbul diterima. Hadis makbul atau hadis yang diterima itu terdiri dari hadis sahih dan hadis hasan. Dari hadis sahih dan hadis hasan disebut dengan hadis makbul, hadis yang diterima. Kemudian ada banyak ini mengetahui apa? Syahid mutabi. Maksudnya syahid itu penguat dari jalur yang lain. Mutabi itu juga penguat dari jalur yang lain. Jadi terkadang satu hadis itu memiliki beberapa jalur, memiliki beberapa sanad. Nah, penguat-penguat itu disebut dengan syahid dan mutabi. Syahid dan mutabi itu bedanya apa?
Dua-duanya ini sama-sama penguat. Tapi bedanya syahid ini apabila sahabat yang meriwayatkan tidak hanya satu. Jadi misalkan ada yang meriwayatkan Umar, Utsman, Ali. Nah, ini saling menguatkan, namanya syahid penguat dari kalangan sahabat. Sedangkan mutabe ini penguat dari kalangan selain sahabat. Nah, baik itu tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau setelahnya. Itu disebut mutabe. Metode melakukan tahrijul hadis, langsung saja. Jadi pertama, metode tahrij bil lafzi. Kemudian kedua, tahrij dengan tema bil maudhu. Langsung saja, ini saya ada contoh. Saya ingin mempraktekkan supaya pembelajaran tahrij hadis ini enggak sekedar teori saja. Jadi kalau disebutkan di makalah ini 1, 2, 3, C, D, E, hanya 5. Di sini saya sebutkan 6. Jadi 5 yang seperti ditulis oleh presentator, dan yang keenam ini tahrij dengan komputer atau website. Baik, kita mulai dari awal. Tahrij dengan lafal. Jadi matan hadis sebagai contoh, innamal a'malu binniyat, terdiri dari 3 kata. Innama, kemudian a'mal, kemudian niat. Jika kita ingin mendeteksi, menelusuri hadis ini, kita bisa menggunakan salah satu dari ketiga kata ini. Bisa menggunakan innama, bisa mencari dari kata a'mal, bisa mencari dari kata niat. Terserah kita. Untuk memudahkan mencari, cari kata yang mudah untuk ditelusuri. Contohnya ini, a'mal. Terdiri dari 3 huruf, ain, mim, lam. Amalun itu perbuatan, jamaknya, pluralnya a'mal, perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan. Kita mengambil kata a'mal terdiri dari ain, mim, dan lam. Maka untuk mencari dengan metode yang pertama, yaitu kita menggunakan mu'jam mufahros li alfadil hadis. Ini mu'jam mufahros li alfadil hadis. Kalian bisa download gratis di Waqfiyah, tapi dengan berbahasa Arab. Mu'jam mufahros li alfadil hadis ini ditulis oleh Wensing, seorang orientalis. Meskipun dia orientalis, dia memiliki sumbangsih dalam ilmu hadis, yaitu dengan mengarang atau membuat Mu'jam mufahros li alfadil hadis. Buku ini terdiri dari 7 jilid. Nah, orang orientalis saja bisa membuat buku untuk orang Islam sebanyak 7 jilid. Seharusnya kita malu. Kita orang Islam hidup puluh-puluh tahun sebagai orang Islam, tapi belum bisa berkontribusi terhadap Islam melalui sebuah karya. Nah, Wensing ini dia orientalis, tapi dia membuat sebuah buku untuk menelusuri hadis. Dan apakah buatan orientalis itu harus kita buang? Tidak. Buktinya para pakar hadis zaman sekarang juga masih mempertimbangkan metode ini dengan Mu'jam mufahros li alfadil hadis. Dan tenang saja, di situ tidak ada penyelewengan karena sudah ditahqiq, diteliti ulang oleh sarjana Muslim Muhammad Fuad Abdul Baqi. Meneliti, mengecek di dalam kitab ini apakah benar sesuai dengan kitab-kitab induk hadis. Ternyata benar, sama persis. Jadi meskipun dia orientalis, tapi dia objektif dalam membuat buku, dia sesuai dengan kitab induk hadis. Nah, sedangkan bentuk dalamnya kitab
Mu'jamu Fahrasi al-Fadil hadis itu seperti ini. Dia urut sesuai huruf hijaiyah a, ba, ta, sa, ja, ha itu pada juz 1. Ho, dal, dal, ro, za, sin pada juz 2. Juz 3 sin, shin, sod, dot, to itu juz 3. Nah, jadi urut sesuai abjad atau huruf hijaiyah. Isinya seperti ini. Jadi kalau kita ingin mencari hadis innamal a'mal, maka kita cari pada ain. Ain, mim, dan lam. Ain, mim, dan lam. Kita cari pada juz berapa ain, mim, dan lam. Berarti juz keempat. Karena juz keempat itu to, do, ain, wain. Nah, berarti masuk juz 4. Kita buka juz 4. Nanti urut itu. Dari huruf pertama to, do, ain, masuk ain. Ketika huruf pertama sudah ketemu, huruf kedua itu urut dari a, ba, ta, sa, ja, ha, ho sampai mim, kita cari mim. Baru huruf ketiga lam. Jadi kita akan menemukan innamal a'malu binniyat. Urutannya sesuai dengan huruf abjad atau huruf hijaiyah dari awal. Dari awal huruf, pertengahan huruf hingga akhir huruf. Nah, ketika kita sudah menemukan innamal a'malu binniyat, kita temukan kode kho. Apa maksudnya kode kho? Nah, di sini ada kodenya. Kho itu maksudnya di dalam Sahih Bukhari. Jadi hadis ini di dalam Sahih Bukhari bab bad'ul wahyi, permulaan wahyu. Bab itkun, memerdekakan budak. Manaqibul ansor, tolak. Fitarjamah, aiman, ikroh. Kemudian Sahih Muslim, ini ada kode mim, yang dimaksud adalah dalam Sahih Muslim juga ada hadis ini. Bab imarah. Lalu ada kode dal yang ada garis atasnya ini. Itu maksudnya dalam Sunan Abi Daud. Kemudian ada nun, Sunan An-Nasai. Tolak, aiman. Bab tolak, aiman. Dan jimha, Ibnu Majah. Nah, seperti itu. Jadi nanti ini sangat penting sekali tahrij, apalagi untuk kelompok 7, 8 sampai kelompok 13 pada pembuatan makalah ketika mencantumkan sebuah hadis harus wajib mentahrijh hadis tersebut. Pak, ini saya bingung tulisannya Arab semua. Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatu dari cara 1 sampai 6. Kalau susah membaca bahasa Arab, nanti ada cara yang pakai bahasa Indonesia saja sudah cukup. Nah, jadi orang awam pun bisa mentahrijh melalui 6 cara ini. Nah, ini cara yang pertama, yaitu kita mengambil satu kata dari matan hadis. Baik itu depan, tengah, atau belakang tidak masalah. Cara yang kedua, tahrij dengan lafal pertama matan hadis. Ini hampir mirip dengan cara pertama, hanya bedanya cara kedua ini harus urut. Harus urut kata pertama terlebih dahulu. Kemudian kata kedua, kata ketiga. Nggak bisa ujuk-ujuk kita langsung mencari kata di tengah. Nggak bisa. Jadi harus urut. Kata yang pertama, innamad dunya, sesungguhnya di dunia ini mataun, berisi banyak kenikmatan. Walaysa min mata'i dunya syai'un afdol, dan tidak ada kenikmatan yang lebih afdol, yang lebih mulia, yang lebih bagus minal mar'a as-solihah, dari seorang istri yang solihah. Nah, hadis ini di mana? Di dalam kitab apa saja? Maka kita harus mentahrijnya. Dengan cara kedua, yaitu lafal pertama matan hadis. Kata innama terlebih dahulu kita cari. Dunia terlebih dahulu. Setelah ketemu dunia, mataun. Dan seterusnya. Jadi berbeda dengan cara yang pertama. Baik, untuk cara yang kedua ini, kita menggunakan sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Suyuti bernama Jami' As-Shaghir. Ditulis oleh Imam Suyuti rahimahullah yang meninggal tahun 911. Nah, Jami' Shaghir ini berisi
21 jilid. 21 jilid. Isinya seperti ini. Jadi semuanya berbahasa Arab. Innama. Jadi kita urut innama, cari innama. Di sini urut innama. Terus dunia. Dunia itu kan dal ya. Ini kho, dal, ro, urut hijaiyah. Setelah dal, nun, dunya. Nah, innama dunya mata. Kemudian ya. Jadi ini urut. Di sini ada dunia, di sini ada din. Dal sama dunia dan din. Hanya dunia itu setelah dal nun, din itu setelah dal ya. Dunia setelah nun ya, din setelah ya nun. Nah, urutannya itu lebih dahulu innama dunya mata karena urutan hijaiyahnya lebih awal. Innama dunya mata walaysa min mata dunya syai'un afdal minal mar'ah as-shalihah. Nah, ini contoh di dalam Jami' as-Shaghir. Ini cara yang kedua. Jadi harus diurut dari kata yang paling depan. Cara yang ketiga, tahrij melalui periwayat pertama, yaitu jika kita menemukan sebuah hadis an Umar, dari Umar, man mata yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang meninggal, dia beriman kepada Allah dan hari akhir, ilalahu, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah surga. Min ayyi abwabil jannah as-samaniyah syi'ta, dari pintu surga yang 8 mana saja kalian kehendaki. Nah, syarat untuk menemukan mentahrij dengan cara yang ketiga, kita harus mengetahui siapa perawi dari kalangan sahabat. Kalau kita tidak tahu perawi dari kalangan sahabat, kita tidak bisa menggunakan cara yang ketiga. Nah, di sini kebetulan kita mengetahui nama sahabatnya adalah Umar bin Khattab. Maka kitab yang bisa kita gunakan untuk mentahrij dengan cara ketiga ini adalah kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Nah, karya Ahmad bin Hambal, yaitu pendiri madhab Hambali. Berapa jilid? Jumlah bukunya itu 50 jilid. 50 jilid buku. Nah, dan itu diurutkan sesuai nama sahabat. Pertama, sahabat yang 10 masuk surga. Asyrah mubasyirina fil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Baru kemudian sahabat-sahabat setelahnya. Nah, diurut dari Abu Bakar pertama. Jadi di dalam Musnad Ahmad bin Hambal ini dikumpulkan semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar. Nanti pada Musnad Utsman, semua hadis yang diriwayatkan oleh Utsman dikumpulkan jadi satu. Nah, bagaimana bentuknya bukunya? Bentuk bukunya itu seperti ini. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Umar dikumpulkan jadi satu. Kita temukan hadis bunyinya. Ini contohnya, man mata, barang siapa yang meninggal, dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka akan dikatakan kepadanya masuklah surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Pintu surga yang 8 itu. Nah, itu di dalam Musnad Ahmad terdapat dalam riwayat Umar bin Khattab. Kita temukan di sini man mata yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi hadis nomor 97. Nah, di atasnya ini juga ada banyak hadis yang diriwayatkan oleh Umar. Jadi banyak sekali yang diriwayatkan oleh Umar. Kita lihat nanti di atas ada disebut Musnad Umar bin Khattab, yaitu ini Musnad Umar bin Khattab, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dikumpulkan jadi satu. Hebatnya Musnad Ahmad ini mencantumkan sanad lengkap. Haddatsana Abdurrahman ibni Mahdi an Sufyan an Abi Ishaq an Harithah qol ja'a Anas min al-Syam. Jadi sanadnya lengkap, teks matanya juga lengkap. Nah, jadi ulama dahulu itu luar biasa hafalannya. Baik, ini cara yang ketiga. Cara yang keempat, tahrij melalui tema-tema hadis. Idza tawaddu al-abdu, apabila seorang hamba itu wudu,
dia seorang muslim, seorang mukmin wudu, faghsala wajhahu, kemudian dia mengusap wajahnya, kharajat min wajhi kullu khati'atin, maka akan keluar dosa-dosa dari wajahnya yang dia lakukan, nadhara ilaiha bi'ainihi, yang dia lihat, dia melihat maksiat dan seterusnya ketika dia wudu, maka dosa-dosa yang dia lihat berkat atau karena sebab dia melihat maksiat itu, dosa yang dia lihat akan keluar beserta keluarnya air wudhu, ma'al bersama dengan air wudhu. Jadi ketika menetes air wudhu tersebut, dosa yang dilakukan oleh mata juga akan hilang. Ini berlaku untuk dosa kecil. Nah, jadi cara keempat ini kita harus mengetahui tema dari hadis tersebut. Kalau di sini tentang wudhu berarti bab toharoh. Jadi ada kitab-kitab hadis yang disusun sesuai bab fikih, bab sholat, bab zakat, bab haji. Nah, biasanya kalau bab fikih itu yang pertama bab toharoh, bersuci. Maka kitab apa yang bisa kita gunakan untuk mentahrid dengan cara ini? Kitab Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, seperti itu. Nah, di sini contohnya adalah Sunan Tirmidzi. Bentuk covernya seperti ini. Kemudian terdiri dari 6 jilid jika cetakan Darul Qorab Al-Islami. Jadi tergantung percetakannya. Ada yang jumlah jilidnya lebih sedikit. Nah, contoh dari Jami' Kabir Tirmidzi atau Sunan Tirmidzi ini. Jadi ini bab maja fi fadlil tuhur, bab toharoh, bab bersuci, kemudian fadilah bersuci. Kita temukan sebuah hadis, idza tawadda al abdu al muslim awil mu'min, apabila seorang hamba yang Islam atau beriman itu wudu, ghasala wajhahu, mengusap wajahnya, kharajat min wajhi kullu khati'atin nadhara ila bi'ainihi ma'al ma', maka dosa-dosa yang dia lakukan dari matanya itu akan keluar beserta dengan air wudu. Nah, seperti itu. Hebatnya sanadnya ditulis lengkap dan teks matanya juga ditulis dengan lengkap oleh Imam Tirmidzi. Kemudian yang kelima, tahrij dengan klasifikasi hadis atau sifat hadis. Contoh innamal a'malu binniyat. Jadi hadis cara ini, tahrij ini, kita harus mengetahui sifat dari hadis tersebut, apakah hadis sahih, apakah hadis dhaif, apakah hadis maudhu. Kalau seandainya hadis ini hadis sahih, maka kita cari di dalam kitab hadis-hadis sahih. Contohnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau kitab hadis-hadis palsu ada namanya kitab maudhu'at. Itu berisi hadis-hadis palsu. Nah, ini contohnya innamal a'malu binniyat. Hadis ini hadis sahih. Maka kita cari di dalam kitab Sahih Bukhari misalnya. Ini adalah contoh kitab Sahih Bukhari dari Ibnu Katsir. Dicetak di Damsyik, Beirut, daerah Syria. Isi dari Sahih Bukhari seperti ini. Di dalam Sahih Bukhari ini semuanya berisi hadis-hadis sahih. Nah, hadis innamal a'malu binniyat ini di dalam kitab Bad'il Wahyi, permulaan wahyu, diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Ini cara kelima, kita harus tahu sifat hadis tersebut. Pak, saya nggak bisa bahasa Arab. Pusing saya lihatnya, apalagi tulisan bahasa Arabnya itu gundul, nggak ada harokatnya. Jadi saya nggak paham. Maka ada cara keenam, cara yang paling mudah dan bisa digunakan oleh orang yang awam sekalipun, yang nggak bisa bahasa Arab sekalipun, yaitu tahrij dengan website atau dengan komputer. Jadi caranya kalian buka Get Hadis Web App, gethadis.web.app, gethadis.web.app. Saya ingin mencari hadis innamal a'malu binniyat, maka saya ketikkan di sini innamal a'malu binniyat, dan enter. Maka website ini akan mencari hadis-hadis dari
kitab induk hadis. Nah, Sahih Bukhari ketemu ada 5 hadis, Sahih Muslim ketemu ada 1 hadis, Sunan Tirmidzi ada 1 hadis dan seterusnya. Nah, Sahih Bukhari kita klik saja pada angkanya Sahih Bukhari. Bab permulaan wahyu, innamal a'malu binniyat ketemu. Dalam Sahih Muslim kita klik pada angkanya ketemu, innamal a'malu binniyat, diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Nah, seperti itu. Sanadnya lengkap, kemudian teks matan hadisnya lengkap, panjang sekali kan. Kemudian terjemahnya juga ada. Nah, ini adalah salah satu situs untuk mentahridz hadis dengan komputer atau website. Ini juga bisa dilakukan di HP, baik itu Android maupun iPhone. Tidak hanya get hadis ini saja, banyak sekali penyedia layanan untuk tahridz secara online, seperti Lidwa, itu juga punya aplikasi Android. Kemudian ada Mausu'ah Fiqhiyah, Mausu'ah Kutub Sittah, dan sebagainya. Masih banyak lagi aplikasi atau software untuk mentahridz hadis. Ini hanya salah satu contoh saja. Nah, untuk kelompok 7 sampai kelompok 13 nanti ketika membahas hadis-hadis dakwah, ketika menyuguhkan sebuah hadis harus menyertakan tahridznya. Jadi hadis ini terdapat dalam kitab apa saja? Oh, Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada 1, Tirmidzi 1, Abu Dawud ada 1, Nasai terdapat 3. Nah, itu wajib seperti itu, harus bisa dan harus bisa mempraktekkan. Baik, maka ini sangat penting sekali terutama untuk kelompok 7 dan sampai 13. Sebelum melanjutkan saya ingin share link untuk tugas seluruh mahasiswa. Kalian buka s.id/tyofrt. Klik pada browser s.id/tyofrt. Nah, kalian enter, kemudian kalian kerjakan tugas untuk semua mahasiswa pada link tersebut. Baik, saya ingin melanjutkan. Jadi total tahridz itu ada, paling tidak itu ada 6. Sebenarnya masih ada lagi di dalam kitab tahridz berbahasa Arab. Tapi untuk memudahkan, saya hanya memberikan contoh 6 ini. Bagi kalian yang bisa berbahasa Arab, maka bisa menggunakan cara 1, 2, 3, 4, 5. Bagi yang ingin menggunakan cara bahasa Indonesia, ya menggunakan tahridz dengan komputer atau website cara ke-6. Silakan kalian memilih salah satu. Kembali lagi ke makalah. Di makalah ini sudah cukup bagus, kemudian substansinya juga sudah lumayan. Daftar pustaka, referensi juga sudah 6, tambah 1 lagi, 7. Jadi biar ganjil. Untuk revisi dari makalah ini banyak sekali yang penulisan-penulisan ya kurang rapi, tolong dirapikan. Ini seperti ini, tanda baca, sebelum koma itu tidak ada spasi, sebelum titik juga tidak ada spasi, spasinya itu setelah titik. Nah, setelah titik ada spasi. Sebelum titik tidak ada spasi. Jadi itu tolong diperbaiki. Secara substansi sudah bagus. Nah, untuk kelompok setelahnya tolong dipertahankan penulisan makalahnya. Saya lihat KP1 ini secara umum penulisan makalahnya lebih bagus daripada kelas yang lain. Maka tolong dipertahankan. Jangan sampai menurunkan standar kualitas dari KPI 1. Baik, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa kerjakan tugasnya pada link yang sudah saya share. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.